Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahidi, Ketua Kelompok Tani Andalan yang beralamat di Kampung Kembang, RT 0206, Kelurahan Curug, Kecamatan Curug, Kota Serang. Dan pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang pembibitan cabai untuk skala rumahan, terutama ibu-ibu para PKK dan ibu-ibu para KWT di Provinsi Banten. Untuk itu, marilah kita ikuti bagaimana proses pembibitan cabai ini selengkapnya. Mari kita ikuti. Untuk metode pembibitan sendiri itu ada berbagai macam, tergantung nanti bahan apa yang ada di sekitar kita. Pertama dengan polybag daun pisang, kedua dengan polybag, dan ketiga bisa dengan tray. Ini saya akan mempraktekkan dengan polybag daun pisang. Dan bahan-bahannya sendiri antara lain adalah daun pisang, kedua gunting, dan ketiga staples atau hektar. Nah, untuk cara pembuatan polybag daun pisang ini saya akan terangkan sedikit, mudah-mudahan nanti cepat dimengerti. Pertama, daun pisang. Kalau ada pisang batu, karena pisang batu lebih lentur, tidak cepat sobek, kita belah seperti ini, 4 cm, sekitar 4 cm. Nah, setelah itu kita potong seperti ini. Ini panjang sekitar 20 cm seperti ini. Nanti kita teros ini paling ujung. Nah, hingga jadi bahan seperti ini. Nah, setelah seperti ini baru kita gulung untuk dijadikan polybag pembibitan. Caranya seperti apa? Begini. Pertama kita lipat. Nah, seperti ini. Nanti 2 putaran. Setelah itu kita kunci dengan staples hingga jadi seperti ini. Sekali lagi kita lihat, kita lipat ujungnya ini. Dengan catatan ini harus ada di dalam supaya nanti hasilnya bulat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita tinggal mengisi dengan media tanam. Ini media tanam tanah kalau ada dari pohon bambu, dari bawah pohon bambu, karena dari bawah pohon bambu ini unsur haranya bagus, sekaligus juga tidak ada rumput nanti ketika bibit ini tumbuh. Kita campur sedikit dolomit kalau ada. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini baru kita masukkan ke polybag. Kita masukkan tanah, kita tekan secukupnya saja. Kita tekan hingga tersisa sedikit untuk nanti benih kita taruh di sini. Nah, kita tata seperti ini. Sekali lagi kita isi polybag ini, kita tekan secukupnya, tidak usah terlalu padat. Yang penting ini tidak jatuh ke bawah, karena ini tetap bolong, tapi kita tekan tidak jatuh ke bawah. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya, nah ini hasil yang sudah kita isi dengan media tanah. Nanti kita isi benihnya. Nah, ini kita akan isi dengan bibit cabai rawit ori 212. Caranya begini. Kita isi satu-satu. Seperti ini. Nah, seperti ini. Itu contoh. Nanti setelah ini terisi, ini contoh yang sudah terisi. Ini sudah contoh yang terisi. Kita beri tanah lagi atasnya untuk menutup benih yang sudah tadi masuk ke dalam polybag. Nah, seperti ini. Nah, jadi tadi benih yang sudah kita isi udah ditutup lagi dengan tanah. Nah, setelah itu tinggal kita simpan di tempat yang langsung terkena matahari. Boleh dengan nampan seperti ini langsung, karena skala rumahan ya kecil. Tapi dengan syarat harus terkena sinar matahari. Itu untuk yang pertama.
Yang kedua, kalau memang kesulitan daun pisang, kita bisa membeli polybag kecil seperti ini. Langsung kita isi juga sama seperti tadi. Jadi tergantung bahan-bahan yang nanti ada di sekitar ibu-ibu. Ada polybag, ada daun pisang, silahkan saja nanti kalau punya tray pun tidak jadi masalah. Nah, sama seperti ini, kita ini. Nah, seperti itu. Nanti baru kita siram. Dan kalau siap tanam ini di 25 sampai 1 bulan setelah semai, baru nanti kita pindah lahankan ke polybag. Itu untuk tutorial pembibitan. Nanti hasil dari bibit ini sendiri nanti kita lihat di pembibitan. Enggak. Nah, setelah tadi kita lihat bagaimana cara pembuatan polybag dan pengisian benihnya, inilah hasil dari yang kita lihat tadi. Ini cabai, bibit cabai. Ini usia sekitar 1 bulan. Ini udah siap kita pindahkan ke polybag. Bibitnya segar, masih muda. Ini umur sekitar 25 hari. Nah, ini yang sekitar 15 hari. Ini cabai. Nih. Ini sekitar di 20 hari. Beda karena ini varietasnya rawit, yang tadi cabai merah. Jadi nanti kita tinggal pindahkan ke polybag saja hasil dari pembibitan ini. Dan untuk penanaman sendiri, karena ini polybag dari daun pisang, bisa dibuka, bisa juga langsung tanam. Karena ini nanti membusuk dan bisa menjadi kompos. Bisa dibuka daunnya dan langsung ditanam pun tidak jadi masalah. Oke, setelah ini nanti kita akan berikan penjelasan media-media apa saja untuk penanaman cabai rawit dan cabai merah ini di polybag. Oke, kita ikuti. Nah, setelah tadi kita lihat pembibitannya, sekarang kita akan mencoba mencampur apa media tanam untuk di polybag. Dan untuk ibu-ibu yang tadi kurang jelas mengenai penjelasan masalah pembibitan polybag daun pisang, silahkan diklik di YouTube kami, YouTube channel Kampung Kembang dengan judul pembibitan polybag daun pisang untuk lebih jelasnya. Nah, di belakang saya juga ini ada pembibitan. Ini ada pembibitan sistem soil box. Nanti bila perlu para ibu-ibu PKK maupun KWT yang memerlukan bibit cabai rawit, untuk dipersilahkan datang ke nursery pembibitan kelompok tani andalan di Kampung Kembang, Kelurahan Curug, Kecamatan Curug, Kota Serang. Untuk itu kita percepat saja bagaimana apa saja campuran-campuran dari media tanam di polybag untuk penanaman cabai dan rawit ini. Kita siapkan tanah, itu mau tanah merah, mau tanah dari pohon bambu, itu lebih bagus lagi. Selain tanah, perlu juga pupuk kompos. Pupuk komposnya kohe ayam juga bagus, kohe domba, kohe sapi, itu juga bagus untuk dipergunakan di media polybag penanaman cabai. Perbandingannya adalah 1:1, yaitu pupuk kohe 1 ember dengan pupuk dengan tanah 1 ember. Ini contohnya. Ini adalah tanah yang sudah kami campur dengan, perlu juga dolomit. Ini sudah kami campur dengan dolomit karena cabai ini rawan sekali dengan layu fusarium, makanya kami antisipasi dengan dolomit. Nah, ini perbandingannya. Nanti tanah merah ataupun tanah yang di sekitaran pohon bambu itu lebih bagus. 1 ember, contoh kita taruh 1 ember. Ini untuk perbandingannya 1:1. Nanti pun ada pupuk kimia SP3, SP26. Nanti kita tambahkan secukupnya saja untuk dasar, pupuk dasar. Ini sudah dicampur dengan dolomit, kapur dolomit, karena kapur dolomit ini bagus sekali untuk meningkatkan pH tanah. Bahkan kalau tidak dikatakan wajib lah untuk cabai itu harus ada kapur dolomitnya. Ini untuk sementara kita contohkan saja. Ini 4 ember tanah. Di sini ada 2 pupuk
kandang, satu kohe sapi dan satu kohe ayam. Saya pilih kohe ayam karena apa? Kohe ayam sudah dicampur dengan sekam sehingga lebih bagus. Ini kohe sapi. Kohe sapi juga bagus, ini udah matang. Boleh dengan kohe sapi dan boleh juga dengan kohe ayam. Tapi kalau kohe ayam sudah dicampur dengan sekam, ini bagus. Tadi tanah 4 ember kita mix dengan kohe ayam ini juga 4 ember. Nah, ini sudah tadi kita campur tanah 4 ember, kohe ayam 4 ember. Kita tambah lagi sedikit saja pupuk SP26, ini untuk pupuk dasar. Nah, setelah itu kita aduk sampai rata. Nah, setelah pengadukan tercampur rata, ini ibu-ibu tidak boleh langsung memasukkan atau langsung ditanami. Memasukkan ke dalam polybag boleh, tapi tidak boleh langsung ditanami karena ini masih bahan mentah. Jadi seharusnya nanti sudah tercampur seperti ini, kita semprot dengan M4. Itu adalah pengurai bakteri, dimana nanti kita semprot M4 sampai ini lembab. Kebetulan saya tidak ada stok M4, kehabisan, dan jadi tidak saya praktekkan. Tapi nanti ini harus disemprot dengan M4 minimal. Walaupun tidak disemprot dengan M4, kita basahi, kita diamkan minimal 10 hari sampai 2 minggu. Nanti setelah ini disemprot dengan M4, kita fermentasi, baru kita masukkan ke polybag. Ini polybag ukuran sekitar 30. Lebih besar polybag lebih bagus karena nanti perakaran lebih sempurna. Nah, sekali lagi yang menjadi catatan bahwa setelah pencampuran tadi itu tidak boleh langsung ditanami. Jadi setelah kita semprot dengan bakteri M4, itu kita diamkan minimal 10 hari atau setengah bulan. Lebih lama lebih bagus karena nanti ini untuk adaptasi, karena cabai itu rawan sekali dengan jamur fusarium. Nanti kalau kita paksakan tanam cabai, itu biasanya jadi tumbuh. Setelah berbunga biasanya kena layu fusarium, yaitu perakaran terganggu, bahkan bisa mati tanaman yang di dalam polybag itu sendiri. Jadi sekali lagi catatan, setelah kita aduk seperti tadi, tidak boleh kita langsung tanam, tapi diamkan dulu minimal 10 hari. Nah, kalaupun tidak ada M4, bisa juga kalau memang terpaksa kita siram. Kita siram setelah tadi pengadukan, kita siram, lalu kita biarkan dulu di polybag seperti ini. Kita biarkan saja dulu sambil menunggu benih yang kita semai. Kita diamkan, tapi sering kita siram. Nanti sampai seringkali ada rumput yang tumbuh di sini. Ini rumput yang tumbuh itu menandakan bahwa media tanam ini sudah matang dan siap untuk ditanami dengan cabai. Contohnya kita siram saja dulu. Nah, seperti ini. Jadi intinya untuk penanaman cabai di polybag ini harus sabar, jangan terlalu terburu-buru. Kita bikin media tanam hari ini, kita tanam sore, itu hasilnya pun tidak akan maksimal. Nah, setelah nanti usia atau 10 hari media tanam ini baru kita tanami. Nah, ini contoh tadi yang bibit yang dari kebun bibit saya. Ini ada cabai merah besar. Umpamanya ini sudah 10 hari baru kita tanami. Caranya kita buka saja, karena kalau tidak dibuka dikhawatirkan nanti terlalu lama penembusan akarnya, kecuali kalau di lahan ya. Kalau di polybag ya kita buka saja.
Nah, agak kita tekan sedikit. Nah, seperti ini. Kita langsung kasih bambu seperti ini, penopang. Karena kalau kita tidak langsung kasih ini, nanti umpama akar sudah memutar di polybag ini, kita tancapkan bambu, otomatis akar nanti terputus. Itu akan mengganggu pertumbuhan juga. Kita ikat di sini. Nah, seperti ini. Kalau sambil kita menanam, sambil kita pasang ajir, nanti perakaran tidak akan terganggu. Nah, ini untuk cabai rawit. Untuk cabai rawit ini bisa kita tanam langsung seperti tadi cabai. Ada juga yang kita bisa aplikasikan, yaitu dengan potong pucuk. Apa dasarnya? Nanti kita potong pucuknya. Nanti percabangan ini dari bawah. Dari bawah. Kalau seperti ini nanti tinggi, dia membentuk letter A begitu, baru kita bercabang. Tapi kalau untuk potong pucuk, nanti tumbuhnya dari bawah sudah banyak cabang. Jadi kita potong saja pucuknya. Ini disarankan pakai gunting, Bu ya. Ini kita potong pucuknya. Nah, seperti itu. Baru kita tanam. Nah, ini yang dari hasil potong pucuk. Ini udah ada 3. Ini hasil dari potong pucuk. Makanya dari bawah pun dia udah bercabang banyak. Cuma kelemahannya potong pucuk itu berarti lebih lama lagi, karena tidak tumbuh ke atas dia, tapi nanti menunggu tunas-tunas dari samping. Tapi hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, untuk perawatannya sendiri, setelah kita tanam seperti ini, umur seminggu atau 10 hari, baru kita beri pupuk susulan, yaitu boleh juga dengan pupuk mutiara. Caranya dengan dikocorkan, yaitu per 1 sendok makan pupuk mutiara bisa dicampur dengan 5 liter air. Nanti penyiramannya 1 gelas air mineral kita siramkan di sekitar sini. Itu minimal kita seminggu sekali. Nanti kalau tambah besar dosisnya pun nanti ditambah. Dan untuk penyepraian sendiri, karena cabai ini rawan dengan kutu-kutuan yang sering kali mungkin ibu-ibu melihat cabai itu keriting di pucuk ya. Keriting di pucuk, ataupun seringkali kita lihat di sini banyak semut. Itu menandakan bahwa cabai itu kena penyakit, di mana penyakitnya itu seringkali bersembunyi di sini. Bersembunyi di bawah ketiak daun. Itu nanti dispray saja dengan obat berbahan aktif abamectin. Terserah merek dagangnya apa saja, yang penting berbahan aktif abamectin untuk pengendalian hama kutu-kutuan. Oke, demikian tadi sedikit tutorial atau berbagi pengalaman bagaimana cara menanam cabai, sekaligus dari awal pembibitan sampai penanaman cabai di polybag. Dan sekali lagi kepada para ibu-ibu PKK maupun KWT seprovinsi Banten yang memang memerlukan bibit cabai untuk tanaman di polybag, di pekarangan maupun di kebun KWT, dipersilahkan datang ke Kampung Kembang RT 0206, Kelurahan Curug, Kecamatan Curug, Kota Serang, di kelompok tani andalan. Karena di sini lihat di belakang ini adalah bibit cabai rawit, di mana nanti ini adalah program untuk dibagikan kepada para petani, para KWT dan masyarakat seprovinsi Banten. Sekali lagi, mari kita manfaatkan pekarangan rumah untuk dimanfaatkan menanam sayuran, terutama cabai dan bawang, karena dengan menanam cabai berarti kita sedikit menyumbang atau menyumbang inflasi untuk pemerintah, karena cabai dan bawang merah ini sangat berpengaruh dengan inflasi secara nasional di Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.